Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siang apa udah lemes bu? Genengan pada diem baik, pada kekiplik, gejang, kebool-bool kali ya. Bu, Apan udah diajarin kalau jawab salam hukumnya ibu datang ke sini mau dapat pahala apa mau dapat dosa? Dapat. Bang, ntar nggak abis ini pingsan nih. Mudah-mudahan yang jawab salam semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pengganti ya, sedang enak. Ini awaknya ngegeleong apa emang bangkunya begini bu? Hah? Ini ranjung. Ya, baik. Waya hadratal mukarramin, para alimin ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para hujjah dan hujajah, dan juga semua para tokoh agama, tokoh masyarakat yang alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Wabil khusus yang kami muliakan kakanda tercinta yang nyeksanya luar biasa. Udah tahu romannya maulid gede-gedean, lu aja yang naik. Emang apa gue tahu lagi nyari modal. Bisa kan ya? Lu aja kata yang naik, udah tenang. Dalam hati kebaca udah. Iya, makanya saya bu kesini, alhamdulillah kagak bawa mobil. Walaupun kata beliau ceramah kalau bawa mobil katanya ongkos gedean. Lah ilo. Kira-kira kalau kesini bawa mobil gedean? Tuh, maka yang sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Abi Kiai Haji Sofyan Siraj, Sarjana Pendidikan Islam, beserta keluarganya, Umi Ustazah Nur Halimah, Sarjana Pendidikan Islam. Mudah-mudahan kita doain selalu sehat walafiat, dimurahkan rizkinya oleh Allah, diberikan kesehatan, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang sama kita hormati dan Allah muliakan Ketua Majelis Ulama Kota Bekasi, Ketua Jamiatul Ulama Jatisari, pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Munir, Al-Mukarram wal Muhtaram Addadallah Abu Yaki Haji Dr. Anda Saifuddin Siraj MA, matanallah fituli hayatih. Amin. 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 Ya Rabbal. Juga para asatidah yang hadir, pimpinan pengajian Majelis Daurah Ummahat
sekaligus MC pada pagi hari ini Ibu Ustadzah Maisarah Mustafa Sarjana Agama, Ketua BKMT Kelurahan Jatisari, guru kita Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Sa'idah Ruqayyah Sarjana Agama, Biang biasa, Biang apa Bu? Biang Bentabok, guru kita yaitu gengnya 13 grup sekampung Bojong Sari. Alhamdulillah bisa diatur, baik itu tabuhannya, kekompakannya, ampe seragamnya bisa diatur. Alhamdulillah. Al-Mukarramah Ustadzah Musta'amah dan juga para asatidah yang lain, mohon maaf kalau ada 13 grup berarti 13 pimpinan, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga alhamdulillah hadir Bapak Lurah Jatisari. Beliau ini adalah lurah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan awet di Jatisari, karena beliau ini antusias dengan kegiatan kemasyarakatan, wabil khusus di Bojong Sari. Pasti beliau datang, kita doain biar sehat walafiat. Abong Bu, lurah kita kagak sehat Bu, lurah kita mah abong kalau nggak sehat, bininya di puskesmas. Makanya dia mau mual kekurangan vitamin, asal loyo dikit langsung Bu dikasih sama bininya vitamin. Tuh. Dan juga alhamdulillah hadir Ketua Bamus yang sangat luar biasa, subur selalu. Bapak Subur Jaya HM SPD, kita doain mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Bapak RW Andi Lala, karena RW yang satu lagi gorol, lagi mimpin masyarakat, mudah-mudahan walaupun tidak hadir senantiasa berkah dengan masyarakatnya. Dan juga para orang tua wali murid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran MDI Ariyat yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga ibu-ibu yang hadir majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan. Saya ini ceramah di kandang macan Bu, cuman macannya urat sarafnya kejepit. Dulu jadi kagak tapi galak udah, tapi aneh Bu, sakit urat kejepit, bini bunting. Itu lagi mana ceritanya Bu? Itu lagi mana ceritanya? Sakit tapi bini bunting, ilok sakit. Akal-akalan kalimat dah. Iya, masa urat kejepit, tapi emang kalau urat kejepit biasanya emang cepet bunting, bener ya? Bener ya Bu ya? Iya pantas emang beliau urat kejepit, kita doain mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Ini emang ijazah bener, mana pakai ijazah lagi dah. Orang kayak penceramah gitu Bu, iya taruh jalan dari sini ke sini kok, kan disebutnya penceramah, makanya pakai ijazah. Tuh, lagi jah bener ini urut di sini. Ini udah mulai ngocor bini depan Bu. Ini depan udah mulai ngocor, belakang udah mulai ngocor dikit nih. Ini ntar nyatu nembus nih Bu. Ini ada bini saya ya, lupa. Iya urut bener kata Kaji Syirop ya. Alhamdulillah kita ketemu Maulid, walaupun beliau tadi sudah bilang, emang jangankan ibu, jangankan yang lain, saudaraku bingung
kenapa di MD Ariyat ada maulid? Dia mah emang kagak pernah maulid karena sering pergi maulid, jadi nggak sempet. Sekarang karena ada hajat, akhirnya alhamdulillah jadi. Ini saya terkesan ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah di Palestina, Bu. Diceritakan oleh Syekh Al-Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau cerita sama anaknya. Apa yang diceritakan? Suatu ketika beliau hadir di majlis maulid begini di Palestina, sebelum sekarang diserang habis-habisan sama Zionis Israel biadab. Maulid, Bu, rame. Lebih-lebihan dari ini. Ini sebutannya doang maulid sekampung Bojong Sari, tapi yang datang bukan sekampung Bojong Sari. Ini kalau orang Bojong Sari datang, mual-muat sampai ke Aji Darna. Mual, emang rumah sampai sono. Ketika maulid dibacakan Mahalul Qiyam, berdiri semua. Kenapa? Karena cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ada, Bu, satu orang. Berapa? Satu orang. Kagak mau diri. Orang-orang diri, dia kagak. Masih kuat berarti ya. Man kaki ini gak gede. Bu, Pak, yang lain pada diri ketika Mahalul Qiyam, dia kagak diri. Apa kata dia? Ngapain diri bang maulid? Saya mah datang ke sini pengen tahu doang. Tuh, Bu, brengsek itu orang. Ditanya kenapa tidak berdiri? Bang maulid, saya mah sebetulnya nggak mau maulid. Saya mah nggak doyan maulid. Saya mah mau maulid anti. Itu ngomong di Palestina, ini di Palestina. Di Palestina, Bu. Di Bojong Sari ada nggak yang begitu? Ada. Orang Palestina kali ya? Tidak. Pas giliran orang-orang berdiri, marhaban dibacakan, berkumandang luar biasa. Tiba-tiba muncul sosok putih, Bu, menghampiri orang yang lagi duduk. Ditanya sama sosok putih, kenapa tidak berdiri? Saya emang gak senang sebetulnya maulid. Oh, jadi duduk saja? Iya, ya sudah, duduk saja. Kamu siapa? Kamu gak perlu tahu. Kamu siapa? Aku yang disanjung oleh umatku. Siapa kira-kira? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang, Bu, baginda Rasul ketika Mahalul Qiyam diucapkan, ketika Mahalul Qiyam dibacakan, ketika Mahalul Qiyam bergema, baginda Rasul datang, Bu, di situ merinding. Makanya kadang-kadang kalau kita betul-betul yakin kepada baginda Rasul, yakin kepada Allah, betul-betul cinta, bersalawat masuk ke dalam hati, hadir, Bu, beliau. Buktinya di Palestina bisa hadir beliau. Di Libanon kisahnya bisa hadir beliau. Banyak, Bu, sejarah-sejarah. Bahkan pernah di Indonesia ada sebuah menggema acara Maulid Nabi, nggak pakai ceramah, nggak pakai apa, semua pembacaan Maulid Nabi, kisah Mahalul Qiyamnya 1 jam lebih. Hujan, Bu, turun, orang nggak ada yang bergeming sedikit pun. Cahaya, Bu, Masya Allah, dari atas barang air hujan. Itu hebatnya baginda Rasul. Akhirnya, Bu, setelah Mahalul Qiyam selesai, duduklah semua.
Habis itu maulid selesai, bubar semua. Siapa yang gak bisa jalan? Tuh yang tadi ngomong, yang tadi nggak mau diri, yang tadi tidak mau mahlul qiyam, yang dia bilang anti maulid. Sakit, Bu. Hari itu, Bu, gak bisa jalan, Bu. Kenapa saya gak bisa jalan? Tolong saya, panitia dipanggil. Tuh, dibawa pulang ke rumah, ceritalah sama panitia. Tadi ada sosok putih menghampiri saya waktu pada mahlul qiyam, saya bilang begitu. Terus sekarang apa? Saya janji kalau saya ketemu Nabi Muhammad, kalau saya hadir rahmat Nabi Muhammad, ruh Nabi Muhammad datang, saya sembuh, saya akan berdiri pada saat maulid dari awal sampai akhir. Maka sejarah kisahnya kalau mau lihat di sejarah, yaitu seorang ulama yang berdiri dari awal sampai akhir pembacaan maulid. Kenapa gara-garanya? Gara-garanya tadi, giliran besok ada acara maulid, dia datang paling pertama, dia duduk di depan, orang-orang belum diri, baru baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi. Itu duduk apa diri bacanya? Duduk, dia udah diri, Bu. Diri aja, Bu. Ditanya kamu kenapa sekarang kau berdiri terus? Saya baru paham, ternyata baginda Rasul betul-betul ada pada mereka yang bersalawat. Maka saya sudah azam, saya sudah janji, saya sudah nazar, kalau ada acara maulid saya mau datang, saya mau diri dari awal sampai akhir. Tuh, Bu. Makanya bapak yang pergi pulang awas nyeplos. Acara belum kelar udah pergi, awas bapak, Bu. Makanya maulid mah yang penting tadi tuh bacaan kisah maulid nabinya betul, salawatnya betul. Ibu pada saat mereka baca salawat ngikutin apa kagak? Ngikutin apa kagak? Tuh. Lah kalau penceramah mau konten bang hiburan, apaan asal yang ceramah nggak asik ya? Udah baca baik. Apaan pulang kok ditanya, lo mulai dari mana Kiai Sofyan? Penceramahnya asik enggak? Gua apa yang mulus menurut gua? Emang penceramah tukang apa? Lah penceramah kudu perut mulus. Kudunya penceramah bodong dong. Kasihkan kudu jamaah mulus dong. Suka gedeg, Bu. Makanya tantangan penceramah kudu bisa perut mulus. Kalau ceramah nggak bisa bikin perut mulus jamaahnya, besok mau diundang lagi. Wah, ini belum tentu ini. Ini katanya mau dimulai doang, besok tenang begitu. Cuma tadi udah diancam, awas loh, pajak begitu dia emang curang. Tuh, makanya wajar beliau bernazar, beliau berjanji sama istrinya, gimana kalau kita bersyukur maulid Nabi, maka saya yakin tanah ini bakalan lunas, Bu. Amin ya robbal. Yakin, Bu. Biarin mereka yang menyinyir pondok pesantren, biarin mereka yang menyinyir ulama, biarin mereka yang menyinyir kita. Mereka tidak pernah belajar akhlak mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngomong begitu jarang maulid, orang yang ngomong begitu gak pernah maulid, orang yang ngomong begitu pasti anti maulid. Oh ya, kepala saya gede kok sih orang begitu, bener deh. Iya, saya kesel banget. Lah emang pimpinan situ siapa? Kan Nabi Muhammad. Emang maulid jangan nyari dalil, kecintaan kita kepada pemimpin, betul? Kecintaan kita kepada junjungan kita, betul? Enggak perlu nyari dalil. Kalau kita mau ulang tahun istri, perlu nyari dalil. Bini ulang tahun, kita beliin kue tar, ini bid'ah, kudu nyari dalil. Kita
cinta kepada istri kita, dia ulang tahun, kita beliin ilok salah. Maulid itu menambahkan ruhul mahabbah, ruh cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi, bukan buat yang lain. Kalau hari ini guru kita minta untuk pembangunan, bukan minta, ngajak, karena emang harus dipaksa. Ayat tentang infak itu khud min amwalihim, apa artinya? Ambillah, disuruh paksa enggak? Maksa tuh harus dipaksa kata Allah. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kagak zakat, kagak infak, kagak apa, bakar aja. Tuh Bu, mau begitu Bu? Kagak masih Aryan yang apa akte tanahnya masih kagak digadaikan, bakar rumahnya. Kita mau kemarin semua yang meninggalnya. Untuk pondok pesantren Bu, kita tanamkan dikit. Harta kita masih banyak. Kalau bukan misalnya tempat kayak begini, kemana coba? Ini mah bukan minta-minta Ibu. Mengetuk hati kita, bagaimana punya kesempatan untuk bisa beramal soleh. Tuh, makanya bedebut mendengar berita kemarin. Bocah santri ngesot, nah emang kata susur ngesot lah. Santri mau Bu, saking takdimnya anak dia tuh nggak pernah takdim sama orang tua. Saya yakin yang ngomong begitu anaknya kalau misalnya sekolah, kalau misalnya kemana-mana pasti progres, ya kan ya Ibu. Jangankan sama kiai, mohon maaf, saya pernah ke kediaman Bapak Presiden kedua, Bapak Soeharto. Udah pernah gini-gini kok, bukan sombong, saya. Emang dia doang, saya. Ilmunya cuma ilmu apa Bu? Ilmu tahlil. Saya nyampe di hall yang kedua Ibu Tin itu mimpin tahlil. Maaf, bukan sombong. Pernah ke sono, cendana. Yang saya pelajarin bukan itu. Apa itu? Karena beliau waktu itu mantan presiden. Saya bukan masalah dengan siapanya, terserah ada orang benci atau orang cinta atau saya nggak peduli. Yang penting begini, saya bisa pelajari dari situ. Apa itu? Beliau duduk Bu, duduk dialaskan bantal Pak Soeharto waktu itu. Di sampingnya kebetulan saya, karena emang mau mimpin tahlil. Di sampingnya waktu itu jenderal-jenderal yang masih muda, sekarang udah pada tua, ya. Pokoknya bapak-bapak jenderal yang sekarang udah jadi menteri itu ada semua. Itu Bu, sama beliau. Ini ruangan lega banget. Itu dari ujung salon sampai ke sini Bu, orang kadang berani duduk, apa nggak ada yang berani diri, jalan Bu, salaman. Ya Allah, pada begini Bu semua. Jenderal Bu, pada begini semua. Ini kata orang katanya ngesot. Tuh, itu kan tajil namanya. Memang salah begitu. Coba Ibu bangga mana? Anak salaman sama orang tua cium tangan sama srogleos. Tuh. Makanya alhamdulillah di Bojongsari Bu masih pada ada alim ulama juga, pada guru-guru kita yang ngajarin Maulid Nabi. Udah pokoknya kita jangan berpengaruh. Pokoknya dia yang ngomong begini begitu pasti jarang Maulid. Kenapa? Jarang baca kisah Maulid dan nggak tahu tentang Maulid Nabi dan tidak pernah tahu tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekarang terkenal lagi itu yang namanya guru udah salah lagi baik. Ketahuan bocah bader. Di sini saya yakin bocah bader pasti itu kena tabok, pasti saya yakin. Ada yang komplain di sini. Kalau komplain, pulangin aja dah Ustaz. Kiai, pulangin. Suruh ngejek ijazah dewek, ngajarin dewek. Boro-boro ngajarin dewek. Kemarin lagi corona, belajar di rumah. Kira-kira sama anak berantem apa kagak? Tuh, gini yang tahu. Apa nama anaknya
anakmu, mohon maaf, taruh saya banget kan guru. Saya punya anak, giliran saya ngajarin anak ngomong masalah. Bukan masalah dibayar nggak dibayar, masalah. Ngajarin anak begini kan, sampai gue ngerasain. Tanya ustazah semua kalau sanggup ngajarin anak dewek. Susah tuh. Emang tadulu ala ahli. Emang harus diserahkan sama ahlinya kan gitu. Ahlinya guru suruh mendidik, ya dididik. Makanya apa? Mohon maaf, wali santri yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, jangan pernah pengen anak cerdas, tapi pengenlah anak baik. Betul? Tuh ada yang tepuk ada yang kagak. Tepuk aku semua kagak tuh. Dokter masih ada, dokter masih dia. Udah jam berapa nih Kiai? Masalah udah kebanyakan. Tuh, iya enggak ada ya. Orang amang bangun sakit ceramah sampai mbak bimbok air tuh orang. Boro-boro berkat ke rumahnya. Air ge orang. Kalau orang-orang mau perasaan di sini ya ada kelapa hijau gitu ya. Orang-orang mana kecil. Boro-boro kelapa hijau, kelapa cengkir bu. Biasanya mah ada embok kari. Ini mah Ponorogo. Ya elah, emang begini bu, kalau dulu saudara Mah Dego ngerasain. Ya emang begini, udah entong segala diungkit-ungkit, ntar saya kenehnya kena. Lo apaan kalau gua ke rumah lo begini, begitu. Udah pasti bu, udah pasti. Ini memang balesan, ini mah balesan. Kalau beliau ke rumah saya, pasti ini balesannya begini. Bu. Coba ya. Jadi anak, mohon maaf, jangan pengen anak cerdas. Orang sekarang kan terbalik bu. Saya sering ngajarin, bukan ngajarin, saya sampaikan ketika rapat sama orang tua. Ibu, kalau pengen anak ibu cerdas, gak bakal bisa. Kenapa? Dan anak ibu kagak cerdas. Lah emang otaknya segitu ibu. Apaanan ibu mah kalau nyarap di gemplok. Iya. Orang-orang pun yang cerdas banget nah, kudunya mah hamburger. Tuh. Malah kagak nyarap ibu, ya Allah. Gimana kamu cerdas? Orang Cina, orang Jepang sebelum berangkat emang bekalnya enak. Ada daging nah, ada sayuran nah, ada isi nah. Lah ini mah kalau anak kita kolak boro-boro segala daging nah, bocah gue ora berdaging. Ya Allah, ada MBG, mungkin resep emaknya, orang diongkosin pisan. Akhirnya MBG-nya error, nggak dikirim, anak lantai sekolahan. 2 kali kejadian bu. MBG kagak datang, ditanya, emang kagak diongkosin? Kagak, ya Allah. Emang orang ngerti pisan. Abang-abang ada MBG, jadi andal-andalan, malah disuruh bawa pulang. Jeruknya 2 bulan ya jeruknya. Itu tas bocah ada jeruk. Baik kalau jeruk mah ya pisang bu, akhirnya dimasukkan ke dalam tas. Seminggu nggak dibuka. Benyennya itu tas bocah gara-gara MBG. Ini mah bukan cerita anak saya, bukan
cerita teman itu nyeritain anak saya. Gara-gara MBG. Jadi jangan pengen anak pinter, ya Allah susah. Dan pinter memang udah segitu takarannya. Orang Indonesia ada yang pinternya melebihi Bapak Habibie? Nggak bisa. Anak kita sekarang coba suruh ngapal sehari dah 5 ayat yang di rumah, bukan di pesantren. Kalau di pesantren memang ngelalapnya itu tiap hari. Di rumah Bu coba suruh ngapal, disalahin gurunya. Nggak bisa ini dan itu. Bukan gurunya salah. Ibu kalau mau ngeliat guru itu sukses apa kagak, lihat rapot, ada yang nilai 9 apa kagak. Kalau rata-rata 7, gurunya yang itu Bu. Tanya tuh anak-anak, coba lihat rata-rata berapa. Rata-rata 7, wah gurunya nggak bisa. Tapi kalau misalnya ternyata ada anak yang dapat 7, anak yang dapat 75, ada yang 8, ada yang 9, bahkan ada yang 100, berarti itu Allah siapa? Nah itu buktinya ada yang dapat 100, berarti kan sampai tuh ajaran. Nah itu yang 7, emang susah. Tadi modal MBG doang. Apa tahu sendiri sekarang MBG? Tuh. Makanan apa adanya. Iya kan Bu? Seminggu biskuit. Curhat. Telur mulu telur. Untung kagak bisul. Zaman dulu katanya makan telur mulu bisul. Nah sekarang mah kalau bisul lah uduk. Memang ada telur doang. Makanya apa? Biar baik. Makanya guru maksudnya keras terhadap siswanya. Itu memang sudah ada sebelumnya. Di zaman Sayyidina Ali memang perintahnya begitu. Bahwa kalau mau sukses, salah satunya harus ada guru yang tegas. Sekarang doang Bu kalau masuk bocah ele. Bocah karang Bu harus disayang. Dari datang sayang. Zaman dulu Bu sekolah emang pernah digituin? Sekarang Bu kalau misalnya datang guru cemberut, besok viral maksud. Iya. Guru galak nih, guru galak, diserbu. Ya. Jadi sekarang kudu begitu. Asal masuk, assalamualaikum, sehat neng, ele, sayang, Gledek gitu ngajarin. Saya yakin kalau Kiai Haji Sofyan di sini enggak. Nah kalau misalnya dia begitu di sini, habis sama bininya. Lah santrinya saya lihat ada yang cakep teman, keceplosan. Mana ada bini lagi. Bohongan Bu, ini mah tembakan doang. Dia ngelihat itu santri apa bukan tahu. Jadi ajarin akhlak, bukan cuma pinter doang. Dia pinter memang sudah masing-masing. Mohon maaf, manusia itu ada yang disebut dengan intelijensial, kecerdasan otak, di mana manusia nggak bisa dipaksain. Makanya ada ceritanya. Cerita tentang apa? Di hutan ada pendaftaran sekolah baru. Yang sekolah siapa? Ikan. Yang sekolah tuh burung. Yang sekolah kancil. Itu yang sekolah. Itu mereka semua satu kelas. Kira-kira saya tanya, nilainya bisa sama apa kagak? Mata pelajaran renang, mata pelajaran terbang, mata pelajaran loncat, ikan saya tanya, bisa nggak tuh 3 mata pelajaran dapat nilai 9? Nah, emang udah kapasitasnya. Makanya kan bukan masalah intelijensia, bukan masalah dia hebat, tapi bagaimana dia berakhlak. Asal pulang, assalamualaikum maaf saya mau makan, boleh? Tuh punya anak begitu. Anak kalau misalnya pulang setelah nonggoy makan gubrak-gubrak, marah-marah, selemparin cinong apa gimana? Nah kalau santri memohon,
Kalau dia ada akhlaknya, kenapa? Karena di pondok pesantren diajarin yang namanya akhlakul banin, diajarin lagi di situ yang namanya ta'limul muta'alim, diajarin lagi semua jenis mata pelajaran yang akhlak baginda Rasulullah, belum lagi hadis-hadisnya, belum lagi yang lainnya. Maka pulang yakin jadi orang benar, bukan orang pinter. Dan sekarang banyak yang pinter, akhirnya minterin. Ibu ngerasakan dipinterin anak? Pernah nggak? Nggak pernah. Contoh, mak, bayaran maulid berapa duit? 50.000. Pergi jadi kasih tuh. Pak Sri Putih Group list pembayaran maulid, si A 30.000, B 30.000. Tadi bocah mintanya berapa duit ya? Gocap. Itu namanya pinter apa tolol, Bu? Tuh kalau pengen pinter begitu nanti anaknya. Dah, nanti habis ini Abu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah saya jadi sehat berkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sekali lagi semua kita selalu sehat walafiat. Mohon maaf para guru semua. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.